Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Catatan seorang suami yang bersedih, ya, bersedih. Jadi suami Anda sedih sebenarnya. Ini bahasa seorang wanita. Bagaimana pengalaman dia dalam rumah tangganya. Dan ini betul. Para kaum laki-laki sedih. Pada saat apa? Sederhana. Tanda kutip, bau dan bau. Semua yang ditemukan, nafasnya istrinya bau, bau mulutnya bau, ketiaknya bau, kemaluannya bau. Duduk di semua sisi ruangan, di sini bau, di sana bau. Spray bau, bantal bau. Kamar mandi, la haula wa la quwata. Masuk dapur, semuanya berantakan. Tonton, edukasi bisa Anda pelajari sekarang di YouTube banyak. Penataan dapur yang bersih. Penataan dapur yang rapi. Sebenarnya kata kuncinya begini. Setiap kali habis satu aktivitas, clear, selesai, clearkan. Rapikan. Apapun itu. Anda mulai dari situ saja dulu. Maka insya Allah akan aman. Kita coba baca. Kata beliau, aku memasuki lift. Ini seakan-akan perkataan suami ya. Aku memasuki lift gedung di mana pada tingkat keempat lah apartemen kami berada. Begitu aku masuk dalam lift itu, diriku sigap kembali sehingga meringankan kepenatan pekerjaan yang telah merongrong tubuh sepanjang hari. Apa yang aku dapati di dalam lift hingga jiwaku sigap kembali? Sebenarnya aku tidak mendapati apa-apa. Tapi aku mencium aroma parfum perempuan yang sangat kuat yang tampaknya ditinggalkan salah seorang tetangga kami. Aku pun mengulang-ulang ucapan la haula wa la quwata illa billah. Dan aku teringat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyum imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Siapapun wanita yang memakai parfum lalu melintas di hadapan satu kaum sehingga mereka mencium aromanya, maka dia adalah pezina. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai di nomor 5141. Juga hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Idza syahidat ihdakunna salat al-isya'i fala tamassa tiba." Jika salah seorang dari kalian ingin, wahai para wanita, mengikuti salat isya berjamaah, maka jangan mengenakan parfum. Di sini riwayat An-Nasai juga sama. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai nomor 5275. Aku berkata dalam hati, kata sang suami, segala puji bagi Allah. Karena kebetulan aku tidak berpapasan dengannya saat keluar dari lift. Saya wanita yang menggunakan parfum ini. Sebab kalau tidak demikian, niscaya aku akan tahu siapa orangnya berikut aroma parfum yang menyertainya. Sungguh betapa agungnya agama Islam ini. Ia menjaga masyarakat dan melindungi kaum laki-laki dan kaum perempuan dari fitnah, yaitu dengan menghalangi antara fitnah dan sebab-sebabnya. Lift sampai ke tingkat 4 dan aku bergegas keluar untuk membebaskan diri dari aroma parfum yang aku cium. Seakan-akan syaitan menyuntikkannya agar tembus ke aliran darah dalam urat-uratku. Ya, jadi seakan-akan ini suami baru pulang kerja dan naik lift, mencium bau parfum yang wangi. Atau mungkin bisa terjadi di kantornya. Teman-teman kantornya, mungkin karena masih harus bekerja sana, tidak ada tempat pekerjaan yang lain. Akhirnya banyak teman-teman perempuan dengan pakaian yang seksi, dengan parfum yang wangi. Dan seterusnya dengan rambutnya yang sudah dari salon, bersih, terurai dengan rapinya. Menggoda sekali. Lalu aku tekan bel pintu 2 kali berturut-turut yang bisa dikenali istriku bahwa aku adalah suaminya. Ya, kadang-kadang ini ada sebagian suami begitu memberikan isyarat. Kalau saya bel pintu 2 kali berturut saya ya. Kalau belnya bunyi tiba-tiba 2 kali atau 3 kali. Untuk memberikan isyarat, oh ya saya sudah pulang gitu ya. Aku tekan bel pintu 2 kali berturut-turut yang bisa dikenali istriku bahwa aku adalah suaminya. Terutama 2 bel itu bertepatan dengan waktu kedatanganku setiap hari ke rumah. Aku mengiringi 2 kali bel ini dengan membuka pintu.
Begitu aku buka pintu, atau begitu pintu aku buka, maka bau yang aneh menghapus semua sisa aroma harum yang belum lama meniputi nafasku. Bau yang memenuhi rumah adalah campur bau dari bau bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan benda-benda lainnya yang tidak bisa aku bedakan. Aku tidak melihat istriku. Ia tidak memedulikan kepulanganku ke rumah. Kepulanganku di rumah sama sekali tidak menarik perhatiannya. Begitu aku duduk di beranda sejenak, istriku keluar dari dapur dengan membawa bau yang campur aduk yang memenuhi lubang hidungku. Ia memandangku dengan pandangan sekilas tanpa mengucapkan salam kepadaku. Pandangannya yang sekilas itu seakan-akan mengucapkan kepadaku, engkau sudah datang. Coba muslimah yang ikuti acara ini tadi, baik live ataupun siaran ulang. Anda ikutin gak tadi? Kalau Anda ikutin apa yang kami baca, yang ditulis oleh Dr. Najla, ini subhanallah pekah sekali gitu. Berapa banyak suami yang mengalami ini. Dia di luar rumah, matanya banyak melihat pakaian terbuka, hidungnya banyak mencium aroma yang wangi gitu kan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan semua fitnahnya itu, dia temukan hal seperti itu atau lebih dahsyat di rumah dia. Maksudnya, pada saat dia pulang ke rumah, kalau dia ber rumah, yang sambut depan pintu istrinya. Apa salahnya Anda turun dari lantai 2 ke lantai 1? Berapa jauh itu? 10 km? 100 km? Kan sangat dekat. Mungkin Anda mengatakan saya di lantai 2. Baik, turunlah, sambut dia depan pintu. Kemudian dia menemukan istrinya dengan baju yang sangat menarik, warna yang sangat menarik, rambut yang begitu rapi, dandanan di wajah, sedikit kosmetika yang menggoda. Halal dalam Islam ini. Itu sudah cukup. Saya sebagai laki-laki membahasakan mungkin menghilangkan penat yang 8 jam, 10 jam di luar rumah. Belum lagi dengan sambutannya yang ceria. Apa kabarnya mas misalnya? Atau apalah bahasa yang digunakan. Kemudian dia coba membantu mengangkatkan tasnya misalnya. Ya. Kemudian mungkin ya dia merangkulnya, membawanya sama-sama, ya, mengarahkan ke dekat wastafel mungkin. Ya. Mas, makanan sudah saya siapkan misalnya. Abang, kakak, apalah yang dipanggil. Saya sudah siapkan makanannya. Cuci tangan dulu yuk. Bisa. Suami tetap didampingi oleh dia, kemudian cuci tangan. Dia mempersilahkan suami duduk. Beratnya apa, teman-teman sekalian, wahai muslimah, mendorongkan kursi meja makan buat suami. Duduk di sini mas. Duduk di sini bang. Duduk di sini kakak. Duduk di sini. Ya. Apalah yang Anda panggil? Sayang, yang. Ya. Setelah dia duduk, Anda yang bukakan piringnya. Anda yang sendokkan nasinya. Dengan porsi yang masuk akal. Semua itu akan menjadi penilaian suami. Di sebelah dia ada seorang bidadari yang sangat wangi, bersih, rapi, ramah. Menyendokkan makanan. Lalu mempersilahkan kira-kira menu mana yang diharapkan. Ada ikan, ada daging, ada tempe, ada ini. Pengen mau pakai ini? Mau saya tambahkan ini? Iya, semua dengan santun. Ditata dengan rapi di depan suami. Setelah tata dengan rapi, duduk di sebelahnya. Pada saat suami sudah mulai bismillah makan, baru Anda mengambil makanan buat diri Anda. Bukan Anda sendok sendiri buat diri Anda dan membiarkan suami menyendok sendiri. Kemudian setelah itu, setelah makan, Anda juga tentu sudah siapkan air putih. Mungkin kalau ada fresh juice yang dia suka misalnya, dihidangkan. Pada saat Anda lihat sudah menikmati dan mungkin akan habis makanan, Anda bergegas untuk menawarkan, Mas mau nambah gak? Abang mau nambah gak? Kakak mau nambah gak? Ya, Akang mau nambah gak? Apalah Anda panggil. Oh enggak, sudah cukup. Baik.
Pada saat dia selesai makan, dan sudah selesai piringnya, dia akan minum, Anda mengatakan, apa saya diizinkan untuk angkat piringnya? Kalau dia ngangguk atau dia mengatakan iya, Anda angkat dengan satu. Semua itu per detiknya akan jadi penilaian suami. Percaya dengan saya ibu-ibu sekalian. Maka Anda pindahkan piring tersebut dan Anda sudah siap dengan menu yang kedua. Irisan buah-buah misalnya. Puding misalnya. Apalah kira-kira yang biasa orang jadikan dessert ya, setelah makan main course-nya atau makanan beratnya gitu. Setelah selesai, ya, Anda suami mungkin sudah selesai, dia sudah berdiri dari meja makan. Anda persilakan, Mas, sudah saya siapkan handuk dan kebutuhannya di kamar mandi. Sebenarnya Anda ingin suami mandi biar bersih, gitu kan. Tapi Anda cuma mengatakan, saya sudah siapkan semuanya. Anda coba gandeng tangannya, temani dia sampai ke depan kamar mandi, gitu kan. Kalau perlu dia ingin dibuka baju, Anda manjakan sedikit dengan Anda bukakan pakaian dia. Kalau dia izinkan misalnya. Kemudian Anda letakkan di tempat pakaian kotor, biarkan dia mengambil waktu yang dia rasa nyaman di kamar mandi. Mungkin di kamar mandi sudah ada aroma terapi yang wangi. Lantai yang kering, nyaman untuk dipijak dengan kaki. Kloset yang bersih. Ya. Semuanya kamar mandi bersih. Ya. Dinding-dindingnya, lantainya. Tidak ada rambut-rambut Anda yang gugur di situ. Bertumpukan sehingga menutup saluran air pada saat dia mandi buntu misalnya. Atau mungkin bekas odol yang Anda sikat gigi masih ada di wastafel. Sudah Anda bersihkan semua. Kloset mungkin Anda bekas pakai. Tempat bagian duduknya mungkin ada basah. Karena Anda pakai spoit air. Semuanya Anda bersihkan. Semuanya rapi. Handuk sudah tata rapi semuanya. Jadi dia di kamar mandi itu merasa nyaman sekali. Kepenatan dia hilang. Ini kalau Anda ikhlaskan karena Allah semua ada pahalanya. Setelah selesai, dia keluar, Anda sudah dengan manjanya menunggu dia di atas ranjang, dengan tatapan Anda yang memberikan isyarat dia kalau mau menikmati saya silahkan, gitu kan. Mau berhubungan biologi silahkan. Saya yakin mungkin dia tidak menggunakan baju lagi, dia akan langsung interaksi biologis dengan Anda, karena dia merasa sambutannya, isyaratnya sudah ke sana. Di saat perutnya sudah kenyang, di saat juga ya, dia juga sudah membersihkan diri fresh kembali. Di saat dia sudah dilayani biologis, apalagi dalam interaksi biologis Anda munculkan apa saja yang harusnya memang orang malu lakukan kalau selain sama suami. Dari Anda nikmati di biologis tersebut sehingga ada hal-hal yang menarik secara alami bagi suami. Mungkin Anda sudah bisa paham, saya tidak perlu jabarkan. Sehingga akhirnya selesai biologis itu semua terpuaskan. Dan memang dahulukan suami dalam masalah itu. Dia ingin gerakan seperti apa. Selama bukan meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid ataupun nifas. Atau meletakkan kemaluan laki-laki di dalam dubur wanita. Maka selain daripada dua ini dibolehkan. Ya. Maka boleh orang saling menikmati di situ. Setelah puas, Anda masih bersandar di dekat dia, Anda coba masih, atau Anda berdiri dulu, Anda bersihkan kemaluan Anda yang sudah rentetan sperma, Anda bercebok yang bersih, Anda bersihkan semua. Setelah selesai, Anda tampil lagi fresh kembali dari kamar mandi, rambut sudah dirapikan kembali yang acak-acakan, sudah kumur-kumur kembali dengan mouthwash atau sikat gigi. Anda tampil kembali fresh, seakan-akan siap kapan dibutuhkan suami ingin menggauli kembali. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin mengulangi kembali biologisnya, maka hendaklah dia berwudu karena itu akan lebih memotivasi dia. Jadi ini bukan karang-karangan ya, ini memang bagian daripada anjuran syariat. Ajaran kiai dan guru kita semua Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kenapa tidak dilakukan? Mungkin suami Anda akan bergaul lagi, tidak masalah, biarkan dia bergaul lagi, biarkan dia puas. Setelah itu dia akan bercerita, karena dia nyaman, dia akan bercerita tentang masalah pengalaman di hari itu. Anda dengarkan, Anda simak. Jangan tanggapi apapun, sampai dia minta tanggapan. Kalau ada sesuatu yang dia ceritakan, dia kesal, Anda tunjukkan juga Anda bersama dengan dia, selama dia benar. Tapi kalau dia salah, Anda mengatakan,
Kalau sudah selesai dia ungkapkan semua dan mengatakan maaf mas, maaf bang misalnya, maaf kak, maaf akang gitu. Maaf yang, nah tapi kalau bisa izin saya menyampaikan, menurut saya sih tadi memang mungkin salah, mungkin keliru karena ini ada argumen yang Anda sampaikan. Tapi kalau dia benar, Anda bersama dengan dia di kekesalannya itu, bukan Anda untuk memerangi atau musuh orang lain, tidak, tapi Anda ingin sebenarnya memberikan solusi kepada dia, tapi dia rasa Anda sedang bersama dengan dia. Dia bercerita sementara Anda masih tidur di dadanya atau Anda di sekitar dia mendengarkan. Atau misalnya dia mengatakan ada berita apa hari ini. Anda ungkapkan dan Anda ceritakan yang senang-senang aja dulu. Hari itu apa. Nanti pada saat dia sudah selesai mendengarkan Anda sesuatu yang Anda ingin sampaikan dari hajat, Anda boleh sampaikan hajat Anda. Pada saat dia akan tidur, berikan dia kenyamanan sepenuhnya. Tidur di bantal yang bersih, spray yang wangi, sarung bantal yang bersih yang wangi. Buat dia tidur di sebelah Anda. Apapun yang dia inginkan, dia ingin memeluk Anda silakan, dia ingin dipijatin silakan, lakukan sampai dia istirahat. Anda kalau mau bangunkan dia sholat malam, sholat subuh, bangunkan dengan sangat santun, sentuh saja dengan kelembutan, dia akan bangun insya Allah. Nah ini dijamin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, suami akan sangat jatuh hati dengan istrinya. Suami akan sangat menyayangi istrinya, memperhatikan, memenuhi kebutuhannya. Tanpa dia harus bicara sebenarnya. Tapi di saat seperti yang diungkapkan di sini, di lift dia temukan bau yang wangi, mungkin di luar dia temukan banyak pakaian yang seksi, senyuman-senyuman yang menggoda. Begitu masuk rumah, jawab salam saja tidak, sambut di pintu saja tidak. Pada saat pun duduk di rumah, waktu masuk suami menemukan berantakan, meja makan, makanan belum tersedia. Istri keluar dari dapur dengan bau bawang masih berantakan, rambutnya segala macam, gitu kan? Atau ditemukan sudah tidur, ya, tidak peduli dengan suaminya. Kira-kira kalau suami tidak beriman kepada Allah, dia mau betah di rumah? Kalau orang yang beriman sama Allah masih menganggap sebuah cobaan, ya. Itu manfaatnya kalau Anda menikah dengan orang-orang beriman, tapi tetap aja tidak boleh tentu Anda lakukan. Yang suami tidak peduli, dia mandi, dia lihat istrinya tidur, dia keluar, dia pergi karaoke, dia pergi diskotik, dia pergi cari kepuasan sendiri karena sudah penat seharian. Ini yang dimaksud dengan subjudul, ya, keluhan suami yang bersedih karena bau dan bau. Gitu. Baik, ada subjudul yang lain yang beliau angkat, ini menarik, sebenarnya masih ada hubungannya ya, yaitu haruskah aku katakan kepadamu apa yang berkecamuk dalam jiwaku? Tanda tanya. Beliau mengatakan, aku berharap sekiranya aku mencium begitu aku masuk ke dalam rumahku seperti aroma yang aku cium di dalam lift. Masih bersambung ya. Bukan bau campur aduk yang berasal dari bawang merah dan bawang putih. Aku tahu apa jawaban istriku. Apakah engkau menginginkan masakan yang enak tanpa mencium bau-bau ini? Tanda tanya. Apakah engkau ingin aku taruh mawar dan melati dalam makanan sebagai ganti bawang merah dan bawang putih? Apakah aku harus menggoreng makanan dengan parfum yang wangi? Jawabannya tentu saja tidak, wahai istriku tercinta, kata beliau. Tapi, engkau bisa memasak pada waktu yang lebih dini dari waktu kepulanganku. Bukankah engkau tahu waktu kepulanganku? Engkau bisa memasak kemudian mengganti pakaianmu untuk menyambut suamimu dengan pakaian yang bila ia memandangnya, maka akan menggembirakannya. Engkau bisa membuka jendela-jendela agar bau-bau masakan keluar sehingga tidak tertahan di dalam rumah. Engkau juga bisa menggunakan pengharum ruangan. Namun istriku memotong pembicaraan hatiku. Kami tidak punya roti. Aku hampir saja gila. Aku hampir saja kehilangan kesabaranku. Aku menjawabnya dengan suara tenang. Dan aku menahan kesempitan yang terluap dalam jiwaku. Tanda kutip, mengapa engkau tidak menelponku sebelum aku keluar dari tempat kerja? Ia tidak menjawab. Ia mulai menaruh piring di atas meja makan. Ia tidak makan roti ketika makan siang. Mungkin inilah sebabnya ketidaktahuannya bahwa roti telah habis sebelum waktunya. Sungguh betapa malangnya nasibku sebagai suami. Ini tentu karena beliau di negara Timur Tengah, beliau membahasakan roti, ya. Karena memang orang di sana kalau makan biasanya harus ada rotinya walaupun ada nasi, ya. Jadi maksudnya kenapa saya pulang ke rumah pas mau makan baru kamu bilang tidak ada roti. Padahal itu makanan pokokku. Gitu. Harusnya selalu ada. Kenapa kau tidak telepon dari tadi waktu aku masih di tempat kerja supaya aku sudah beli, disiapkan.
Dari catatan ini tampak jelas bahwa suami menjumpai di luar sana apa yang dapat membangkitkan syahwatnya. Namun sangat disayangkan, ia justru tidak mendapatkan itu di dalam rumahnya yang seharusnya dia bisa dapatkan. Karena itu wahai saudariku, kata beliau sebagai wanita bicara kepada wanita yang lain, berusahalah agar rumahmu menjadi tempat yang nyaman bagi suamimu. Jadikanlah kediamannya adalah tempat kesenangannya dengan cara membersihkannya dan menatanya sedini mungkin. Maksudnya, segala sesuatunya dilaksanakan dan disiapkan sebelum kepulangan suamimu. Sehingga ketika suami pulang, ia mendapati dirimu telah siap menyambut kedatangannya dalam keadaan bersih, lagi menyenangkan hatinya. Termasuk anak-anak. Mungkin ada di antara istri yang mengatakan ikuti acara kita, tapi kan saya punya anak, Ustaz. Anak kan juga mesti dilayani. Kewajiban juga orang tua, haknya anak-anak. Benar. Tapi apakah Anda harus habiskan semua waktu dengan anak? Bukankah Anda sudah seharian dari suami tinggalkan rumah, sampai suami pulang Anda bisa punya banyak waktu dengan anak-anak? Kenapa Anda tidak penuhi kebutuhan anak-anak Anda sebelum suami pulang? Sudah kenyang, sudah bersih, rapi, sudah pakai baju tidur anak-anak, dan sudah siap untuk ditidurkan. Kenapa Anda tidak lakukan ini? Di saat anak-anak masih mau menyambut orang tuanya, tapi orang tuanya atau ayahnya datang melihat anak-anaknya bersih, rapi, dan sudah siap tidur. Karena anak-anak pasti akan minta dipeluk oleh ayahnya. Ini juga menambah kesedihan dari para suami kadang-kadang. Dia pulang, mungkin istrinya rapi, tapi anak-anak tidak. Atau bahkan dua-dua bergabung. Sudah istrinya berantakan, anak-anaknya berantakan. Sehingga tidak tahu istri seperti ini apa yang dia kerjakan sebenarnya di rumah. Berjam-jam waktunya. Hanya habis di Facebook, Instagram, YouTube, grup WA yang tidak pernah ada selesai-selesainya. Ya, bahkan sampai pada saat suami datang pun masih sibuk pegang handphone. Handphone tinggalkan di saat ada suami. Fokus kepada dia. Supaya jangan sampai dia marah. Yang akhirnya Allah pun marah pada Anda. Stop semua aktivitas itu. Jadi pada saat anak-anak ditemukan dengan ayahnya dalam kondisi rapi, bersih, wangi, ayahnya peluk, oh iya wangi anak saya diurus. Beberapa saat setelah ketemu dengan ayah, bercengkrama dengan ayahnya, mungkin kalau mau makan sama ayah secara keluarga, kemudian Anda menggiring anak-anak untuk istirahat. Jangan biarkan anak-anak begadang sampai jam 12 malam, sampai jam 11 malam, 12 malam. Kadang-kadang sampai ada yang sampai jam 1 malam. Yang sebenarnya waktu suami pulang ke rumah jam 7, jam 8 malam, anggaplah seperti itu standarnya, mungkin kena sholat maghrib isya. Habis isya mulai lebih leluasa di rumah. Maka itu pun habis ya, yang harusnya Anda berduaan dengan suami, memenuhi kebutuhannya, mencari ridhonya, justru habis juga dengan kesibukan rumah lagi, anak-anak dan seterusnya. Walaupun ada waktu buat anak-anak tentunya, tapi ada saatnya. Jam 9, jam 10 Anda sudah tidurkan anak-anak. Setelah itu waktu Anda bercengkrama dengan suami. Sampai dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya tidak akan dianggap hal sia-sia bercengkramanya suami istri. Walaupun Anda penuhi kebutuhan suami Anda sampai pagi nantinya. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan 2 subjudul lagi insya Allah. Kemudian kita akan buka pertanyaan yaitu tentang masalah pesan seorang ibu kepada putrinya. Ini diangkat oleh Dr. Najla sebagai subjudul juga. Masih dalam lanjutan tema-tema kita yang sudah kita bahas tadi. Jadi teman-teman sekalian, beliau mengatakan, inilah sebuah pesan yang berangkat dari fitrah dan pengalaman sebagai seorang wanita. Ia berkata, wahai putriku, janganlah engkau melupakan kebersihan tubuhmu. Sebab kebersihan tubuhmu memancarkan cahaya wajahmu, menjadikan suamimu mencintaimu, menjauhkan penyakit darimu, dan menguatkan tubuhmu untuk melakukan pekerjaan. Sementara wanita yang tidak bisa menjaga kebersihan dirinya akan dijauhi tabiat, serta mata dan pendengaran. Jika engkau menyambut suamimu, maka sambutlah dengan gembira dan bahagia, sehingga atau sesungguhnya cinta kasih itu adalah tubuh, sedang ruhnya adalah keceriaan wajah. Jadi ini kurang lebih isi paragraf yang diberikan subjudul pesan seorang ibu kepada putrinya. Coba kita bedah. Ya. Beliau mengatakan, ibu ini mengatakan, wahai putriku, janganlah engkau melupakan kebersihan tubuhmu. Sebab
kebersihan tubuh memancarkan cahaya wajahmu. Kebersihan nomor satu. Semua sisi tubuh yang disentuh oleh suami, yang dicium oleh suami, wangi. Dan ingat, wanginya tolok ukur yang suami suka. Ya. Jangan pernah suami memberikan parfum, Anda cuma simpan di lemari jadi koleksi saja. Biarkan dia menikmati baunya. Anda variasikan bau-bau wangi itu. Di saat Anda belanja bulanan, Anda beli berbagai macam jenis sabun dan sampo yang berbeda wanginya. Sehingga suami bisa menemukan berbagai macam aroma indah yang harum dari semua jenis-jenis yang Anda pakai ini. Beliau mengatakan sebab kebersihan tubuh memancarkan cahaya wajahmu. Orang kalau habis mandi, kan kelihatan itu kecerahan di wajahnya, seger gitu. Ya. Atau dia memang niat ingin supaya dipuji oleh suaminya. Supaya suaminya menyentuhnya. Atau terjadi interaksi biologis. Kira-kira seperti apa? Dia pasti akan melakukan atau dandan atau terlihat orang itu memang berpenampilan yang ingin agar terjadi interaksi dengan suaminya. Ya. Dan akhirnya menjadikan suamimu mencintaimu. Dari situ muncul cintanya. Bukan justru kasar. Bukan justru suka membangkang. Bukan justru selalu kotor. Ya. Dan juga sisi yang lain. Menjauhkan penyakit darimu. Penyakit kulit, gatal, ya, bau badan. Kan kalau suka bersih, maka secara otomatis kan jauh dari itu semua. Juga menguatkan tubuhmu untuk melakukan pekerjaan. Karena seger kan, fresh. Jadi lebih semangat lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara wanita yang tidak bisa menjaga kebersihan dirinya akan dijauhi tabiat serta mata dan pendengaran. Maksudnya, kalau dia selalu kotor, jorok, kata-katanya pun termasuk diikutkan sudah dengan bau badan yang tidak sedap, rambut yang berantakan, ya, kemudian ditambah lagi dengan akhlak yang jauh dari keramah tamahan, selesai urusannya. Orang seperti ini tidak akan lama bertahan dalam rumah tangga. Pasti akan kacau semua. Jadi semua akan dijauhi. Mata tidak akan melirik dia, telinga tidak akan mendengar ucapannya. Apapun tidak akan ada nilai positif. Bermula dari masalah ini. Coba, mulai sekarang. Kalau Anda sudah bersih, Anda tingkatkan kualitas bersihnya. Mulai dari tempat tidur, sekitar Anda lah, ruang tamu, sofa. Anda mulai peka melihat, mana ini yang ada noda. Anda mulai lap, bersihkan. Panggil PRT Anda bantu. Anda mulai lihat, tonton cuplikan-cuplikan edukasi tentang masalah penataan tempat yang rapi. Ya. Anda mulai lihat promo-promo yang disampaikan tentang parfum-parfum ruangan. Anda cium masing-masing aromanya. Anda mulai melihat penataan bunga-bunga yang rapi, yang bersih di rumah Anda. Anda mulai coba ya, meningkatkan kualitas makanan, variasinya, ya, cita rasa, aroma, dan seterusnya. Anda mulai meningkatkan kualitas kamar mandi Anda, taman, seterusnya sekitar Anda. Dan juga diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah lakukan, jangan Anda merasa puas dengan itu. Terus tingkatkan. Karena subhanallah orang yang sering menjaga kebersihan badan ini, memang dia sendiri tidak nyaman. Sedikit berantakan saja rambutnya langsung disisir sama dia. Sedikit saja ada bau, tidak enak karena habis makan, langsung dia kumur-kumur atau sikat gigi lagi. Sedikit saja dia merasa sudah lewat berapa menit parfum mungkin yang dia semprotkan, khawatir sudah tidak lagi bau atau kurang, dia semprotin lagi supaya suaminya selalu bersama dengan dia atau merasa nyaman selalu dekat dia. Dan saya sudah berikan tadi banyak sekali contoh yang sangat peka sebenarnya ya. Kalau Anda sudah tangkap dari awal saya berbicara itu sudah sangat peka gitu. Sampai rentetan bagaimana Anda harus menyambutnya dari depan pintu sampai dia tidur. Sampai nanti Anda mengantarnya kembali, dia ingin pergi kerja. Gitu. Jika engkau menyambut suamimu, maka sambutlah dengan gembira dan bahagia. Walaupun kamu lagi bersedih, jangan tunjukkan pada dia. Nanti keluh kesahmu akan kau sampaikan setelah dia puas. Maka sambutlah dengan gembira dan bahagia. Sesungguhnya cinta kasih itu
adalah tubuh. Dan ruhnya adalah keceriaan wajah. Jadi tidak bisa bergerak jasad tanpa ruh kan. Nah, kalau cinta kasih itu adalah tubuh, maka ruhnya adalah keceriaan wajah. Artinya cinta tidak bisa bertemu dengan wajah yang cemberut, lisan yang kasar, ya, tidak mungkin ketemu. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas pada kesempatan ini adalah jangan menjadi istri-istri yang rakus. Kata beliau, jagalah postur tubuhmu dan jangan banyak makan. Boleh makan tapi jangan berlebihan, sehingga hanya menjadi gemuk. Tentu selalu saja laki-laki idealnya melihat tubuh istrinya yang ramping, yang indah gitu kan. Dan itu bisa kalau Anda mau. Bahkan ada Masya Allah sebagian wanita walaupun habis melahirkan itu bisa dia. Ya, karena dia peduli kan, dia mau memang. Dia bisa tampil lebih indah, lebih bagus bahkan kembali seperti sebelum melahirkan. Dia berolahraga, dia mengurangi makanan gitu kan, yang dia makan mungkin, atau dia mengurangi karbonya paling tidak ya. Dia lebih banyak fokus kepada protein-protein untuk memang ototnya misal. Bukan supaya dia berotot tidak, tapi supaya memang lebih menghasilkan tubuh yang lebih ideal ya. Saya ulangi kata beliau, jagalah postur tubuhmu dan jangan banyak makan. Tidak sedikit perempuan yang setelah menikah dan melahirkan anak justru tubuhnya melar. Dan ini selalu dijadikan sebagai hujah. Kan sudah ada anak, kan sudah melahirkan, kan itu anak kamu. Anda pikir itu sudah cukup untuk suami? Nggak ada. Nggak bakal cukup. Tapi bagaimana Anda setelah melahirkan punya anak, Anda tetap bisa merawat diri. Ya itu konsekuensinya. Anda mau selalu suami dekat dengan Anda. Bisa Anda pakai korset, bisa Anda diet misalnya dengan minuman dan makanan yang memang diet yang halal gitu kan. Berolahraga. Lalu dikatakan ia membiarkan hal itu dan lupa bahwa hak dirinya sebelum suaminya ialah memelihara tubuhnya dari kegemukan. Sebab kegemukan itu banyak mengundang penyakit. Maksudnya sebelum bicara tentang hak suami, kamu sendiri wahai muslimah butuh ini. Karena kegemukan mendatangkan banyak penyakit. Makanya orang kalau gemuk berusaha turunkan. Karena memang sumber penyakit kan. Terlalu banyak energi yang tersimpan yang tidak dikelola oleh tubuh. Karena itu, biasakanlah berolahraga dan makan dengan gizi seimbang. Agar postur tubuhmu terpelihara dan dirimu terlindungi dari kegemukan. Tapi ingatlah, jangan sampai engkau membebani dirimu melebihi batas kemampuanmu. Tidak boleh ada kerugian dan melimpahkan kerugian pada orang lain. Kata Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Itu maknanya di sini ada hadis yang beliau gunakan sebenarnya. Makna hadisnya. Jangan merugikan, jangan juga dirugikan gitu. Terkadang seorang perempuan melakukan diet secara berlebihan sehingga merugikan diri dan kesehatannya. Jadi normal-normal aja. Kan sederhana, saudariku muslimah. Kalau kita mengurangi porsi makan, terutama karbo, maka secara otomatis kegemukan juga akan turun, kan begitu? Itu secara otomatis kok. Ditambah lagi Anda melakukan olahraga, selain pola makan yang sehat, Anda melakukan olahraga sehingga ada pembakaran keringat yang keluar, maka secara otomatis ya, yang tertinggal adalah tubuh-tubuh yang ideal, yang indah, yang rapi, yang bersih, dan seterusnya. Ini kurang lebih gambaran dan kita akan coba bacakan pertanyaan setelah ini dan kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang nanti yang lebih pekah lagi ya bahasan-bahasannya atau masih bersambung dalam kepekaan bahasan di sini maksud saya. Poin yang kelima, sentuhan penuh kasih sayang dan kebahagiaan suami istri. Dan nanti akan ada bahasan hal-hal yang berhubungan dengan masalah biologis. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.